Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanu Arsih, NIM 2020-53157, kelas Sistem Informasi C. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 3, yaitu tinjauan literatur. Membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisan dalam daftar pustaka. Tinjauan atau penelusuran, literatur atau pustaka, studi literatur. Di sini membahas pengertian atau konsep literatur, fungsi, manfaat, dan tujuan literatur. Pertama, penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Di sini menghindari persamaan pada penelitian sebelumnya. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang akan dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan dan hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu pada sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Sumber literatur review yang baik haruslah bersifat relevan. Maksud dari relevan di sini ada kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang akan dihadapi. Mutakhir, masa terbaru, 3 tahun terakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian landasan teori, tujuan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, prosiding, yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general problem. Merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan. Ada buku, jurnal, majalah yang diaju hendaknya relevan dan terbaru, state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review, yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Jadi di sini bisa dijelaskan tentang hipotesis dugaan sementara, kemudian direview lagi agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Literatur review membantu peneliti dalam mencari tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian, perlu dijelaskan mengenai 1. Ubah atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada 2 komponen utama yang harus diperhatikan. Pertama, kerangka teori, theoretical framework. Kerangka teori di sini dimaksudkan kerangka pikir yang dipakai untuk menjawab masalah dan tujuan literatur review. Di samping itu juga digunakan untuk menyusun hipotesis literatur review. Kerangka teori akan membantu penulis dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Yang kedua, kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu pertama, literatur review naratif literatur review. Naratif literatur review ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum artikel yang telah diterbitkan sebelumnya, menghindari duplikasi, dan mencari bidang studi baru yang belum diteliti. Literatur review kualitatif sistematik literatur review. Dan yang terakhir, literatur review kuantitatif sistematik literatur review atau meta-analisis. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa, atau di sini dimaksudkan isu yang terbaru. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lama. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. 2. Aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Survei artikel adalah aktivitas melakukan penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan biasanya dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, atau kecenderungan pada suatu tindakan. Berikan evaluasi. Ringkas gambar-gambar yang ada. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi mengenai kinerja di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dan membuat keputusan. Mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. Pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Kedua, apakah masalah tersebut telah ditemukan? Ketiga, mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. Keempat, apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Kelima, bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? Keenam, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Ketujuh, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? 8. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan yang dibahas? 9. Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada pada penelitian? 3. Perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment
investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga, bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Kedua, menggambarkan keterhubungan antara suatu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Ketiga, mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangan yang akan dikumpulkan di pitch analysis. Keempat, mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya, kontras. Kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Keenam, dapat menggambarkan fisik of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Ketujuh, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Keempat, elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review menggambarkan subjek penelitian, isu, atau teori secara objektif dari literatur review. Objektif di sini berpacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dipercaya faktanya. Divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Membuat kesimpulan dari setiap bagian. Memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Kelima, langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah literatur review. Pertama, formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap, komplit, dan tepat. Cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Ketiga, evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Keempat, analisis dan interpretasikan. Diskusikan dan temukan serta ringkas literatur. Keenam, cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, mencari kesamaan, compare. Yang kedua, mencari ketidaksamaan, kontras. Yang ketiga, memberikan pandangan, criticize. Keempat, membandingkan, sintesis. Kelima, meringkas, summary. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori, berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi.
Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka, bibliografi. Ketujuh, sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari, yang pertama, paper, yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang kedua, tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Ketiga, disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar dokter yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Jadi di sini bersifat aktual. Keempat, paper dari hasil-hasil konferensi. Biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional dan internasional. Kelima, majalah pamflet clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir. 6. Abstrak, hasil penelitian. Ketujuh, proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada suatu institusi yang sama. Ke-8, website yang memuat ilmu komputer misalnya http citeser ng-net.com cs. Ke-8, hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Di sini ada gambar siklus penelitian The Academic Research Cycle, diambil dari ResearchGate.net Publication. Ada identifikasi of knowledge. Yang kedua, creation of knowledge. Yang ketiga, quality assurance of knowledge. Yang keempat, dissemination of knowledge. Gambar kedua ada hierarki penelitian literatur berdasarkan ide. Yang pertama ada ide, research, discussion, primary literatur, secondary literatur, tertiary literatur. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau tutur yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.